The Devil on Trial, film dokumenter besutan Netflix mengenai kasus kerasukan yang terjadi di Amerika. Di mana kasus ini sama seperti The Amityville. Bagi yang belum tahu, kasus Amityville itu kasus di mana seorang laki-laki kerasukan dan membunuh keluarganya. Dugaan iblislah yang menyuruh orang tersebut untuk membunuh. Nah, film dokumenter The Devil on Trial ini berdasarkan Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Ini juga ada laki-laki yang kerasukan dan ngebunuh orang. Pada akhirnya terjadi persidangan sesuai dengan judulnya, Iblis yang Diadili. Film dokumenter ini sumbernya dari para korban yang benerannya. Kalau Conjuring 3 kan aktor, nah ini yang beneran. Dikarenakan film dokumenter ini ada versi film sinematiknya, jadi gua nggak akan review kekurangannya. Banyak kejutan di film dokumenter ini. Di sini bakal merasakan emosi korban secara langsung dan sedikitnya rumitnya kasus ini. Karena memang sesuai dengan tulisan di poster Conjuring 3, yaitu kasus yang membuat gempar di Amerika. Ya gimana nggak gempar, ada orang yang ngebunuh tapi pembelaannya yaitu dia kerasukan iblis. Siapa yang percaya alasan seperti itu, apalagi itu di luar nalar. Kasus ini sendiri berlangsung selama 1 tahun. Orang pertama yang kena teror itu si David, pas masih umur 11 tahun. Kemudian terjadilah kerasukan segala macam, yang pada akhirnya si Arn, pacarnya kakaknya David, Debbie, nantangin iblisnya buat rasukin aja dirinya. Dari sinilah terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Arn. Dari wawancara David dan lainnya, mereka bilang kalau sangat ironis pengadilan ini, karena mereka harus bersumpah di atas Alkitab, tapi para hakim dan lainnya itu nggak percaya iblis dan segala macam. Menurut gua pribadi juga susah ya buat percaya. Bukan nggak percaya ada jin atau iblis segala macam, tapi lebih nggak percaya entitas asing ya seperti jin atau iblis bisa bunuh manusia pakai badan orang lain. Gua yang nonton film ini juga sulit harus percaya siapa kalau bukti fisiknya si Arn itu lagi minum-minum, yang mana itu bisa mengarah ke pembunuhan itu. Si Arn tidak sadar karena minum-minum, tapi bukti di luar nalar ya terjadinya kerasukan ini. Mungkin kalau di film Conjuring 3 pasti ada penyelesaian dari kasus ini ya. Gue lupa di Conjuring 3 itu gimana penyelesaiannya, tapi kalau nggak salah itu ada hubungannya sama witchcraft kan ya. Nah di film dokumenter ini justru nggak jelas. Setelah kerasukan dan ngebunuh orang, nggak ada keterangan kalau iblis ini udah diusir atau apa kek. Pokoknya tiba-tiba hilang setelah pembunuhan terjadi. Inilah yang makin buat kasus ini jadi aneh. Belum lagi ada twist cerita. Jadi setelah ibunya David ini meninggal, si Carl, anak tertua mereka, ngecek berkas ibunya. Ditemukanlah banyak coret-coretan di kertas, kalender dan sebagainya. Jadi si ibunya David ini mengidap OCD, jadi dia nulis banyak hal. Di salah satu catatannya ditemukan kalau selama ini mereka, anak-anaknya, dikasih obat Sominex. Obat ini kayak obat tidur, nggak ngebuat candu tapinya. Salah satu efek jangka panjang minum obat ini yaitu halusinasi. Nah dari sinilah bukti-bukti secara ilmiah itu terbukti. Bagaimana jika selama ini kerasukan dan segala macam itu nggak ada, semuanya cuma halusinasi. Belum lagi anak-anak korban dari kejadian ini merasa tertipu oleh Ed dan Lauren. Jadi Ed dan Lauren ini kan ambil kesempatan untuk nulis buku dari kasus ini kan. Dan katanya mereka bakal bagi keuntungan ke keluarga korban. Cuman ternyata keuntungan yang didapetin sama keluarga korban itu nggak banyak, masih banyakan Ed dan Lauren. Apalagi dari film Conjuring 3. Mereka itu cuma dapat sekitar $4.100 US dollar. Sementara Ed itu lebih dari $81.000 US dollar. Film dokumenter ini jadi ngebuat tanda tanya besar untuk sebagian orang. Apakah memang beneran kerasukan terus bunuh orang atau enggak? Terus sisi gelap dari Ed Lauren juga diangkat. So itu saja review The Devil on Trial dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.